Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Septian Dani Maulana dari kelas Pendidikan Geografi 2019B, Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, jurusan Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai estuari. Yang pertama ada pengertian estuari. Kata estuari berasal dari bahasa Inggris estuary dan bahasa Latin aestuarium. Estuari adalah suatu perairan semi tertutup yang terdapat di hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya pencampuran air laut dan air tawar dari sungai atau drainase yang berasal dari muara sungai, teluk, dan rawa pasang surut. Estuari merupakan zona transisi antara lingkungan sungai dengan lingkungan laut. Dengan demikian, estuari terbentuk oleh karakter sungai yang membentuk maupun oleh karakter lautan di sisi yang lain. Yang kedua ada karakteristik fisik estuari. Karakteristik fisik estuari terbagi menjadi 5. Yang pertama ada salinitas. Estuari memiliki gradien salinitas yang bervariasi, terutama bergantung pada masukan air tawar dari sungai dan air laut melalui pasang surut. Yang kedua ada substrat. Sebagian besar estuari didominasi oleh substrat berlumpur yang berasal dari sedimen yang dibawa melalui air tawar atau sungai dan air laut. Yang ketiga ada sirkulasi air. Selang waktu mengalirnya air sungai dari sungai dan masuknya air laut melalui arus pasang surut menciptakan gerakan dan transport air yang bermanfaat bagi biota estuari. Yang keempat ada pasang surut. Arus pasang surut berperan penting sebagai pengangkut zat hara dan plankton, serta untuk mengencerkan dan menggelontorkan limbah yang sampai di estuari. Dan yang terakhir, yang kelima, ada penyimpanan zat hara. Peranan estuari sebagai penyimpanan zat hara sangat besar. Zat hara akan disimpan sebagai bahan organik dan nantinya akan digunakan oleh organisme hewani. Yang ketiga ada komposisi biota estuari. Di estuari terdapat 3 komponen fauna, yaitu fauna laut, air tawar, dan payau. Komponen fauna yang terbesar didominasi oleh fauna laut, yaitu hewan stenohalin, yang terbatas kemampuannya dalam mentolerir perubahan salinitas. Umumnya lebih dari 30 0/00. Komponen air payau terdiri dari spesies organisme yang hidup di pertengahan daerah estuari pada salinitas antara 5-30 0/00. Komponen air tawar biasanya terdiri dari hewan yang tidak mampu mentolerir salinitas di atas 5 0/00 dan hanya terbatas pada bagian hulu estuari. Jumlah spesies organisme yang mendiami estuari jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan organisme yang hidup di perairan tawar dan laut. Sedikitnya jumlah spesies ini terutama disebabkan oleh fluktuasi kondisi lingkungan, sehingga hanya spesies yang memiliki kekhususan fisiologis yang mampu bertahan hidup di wilayah estuari. Yang selanjutnya ada klasifikasi estuari. Klasifikasi ini dibagi menjadi 2. Ada klasifikasi berdasarkan geomorfologi dan berdasarkan sirkulasi air. Yang pertama ada berdasarkan geomorfologi. Berdasarkan geomorfologi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada lembah sungai yang tenggelam. Tipe estuari ini kebanyakan mulai terbentuk antara 15.000 dan 6.000 tahun yang silam. Tipe ini terbentuk di muara sungai-sungai yang melalui wilayah yang pesisirnya lebar, membentuk daerah estuari sempit dan relatif dangkal di arah daratan dan melebar serta mendalam ke arah laut. Yang kedua ada tipe laguna. Estuari tipe ini hampir terisolasi oleh karena adanya beting penghalang di arah lautnya, baik berupa pulau ataupun tanjung penghalang, sehingga laguna estuari ini hanya terhubung dengan laut terbuka melalui satu atau beberapa celah yang relatif sempit. Tempat keluar masuknya air tipe ini biasanya terbentuk di wilayah yang pantainya landai, pada tepi benua yang secara tektonik stabil, di tepi laut pinggiran yang ombaknya tidak terlalu besar. Yang ketiga ada tipe F-Short. Estuari tipe F-Short ini terbentuk di muara sungai yang berlembah dalam karena tererosi oleh aliran es atau gletser. Secara khas, estuari semacam ini mempunyai lembah dengan penampang serupa huruf U, bertebing curam, dengan dasar yang berbatu-batu dan berkontur khas akibat terkikis aliran gletser.
Di hulunya estuari ini bisa jadi sangat dalam, namun ujungnya dangkal karena endapan serpih batu-batuan acap membentuk gigir di bawah air. Yang keempat ada tipe pengaruh tektonik. Adalah estuari yang terbentuk karena pergerakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas patahan tektonik, vulkanisme, atau tanah longsor. Tipe ini tergolong langka dan sangat jarang ditemukan. Yang kedua berdasarkan sirkulasi air. Yang pertama ada estuari Baji Garam. Estuari tipe ini terbentuk di muara sungai-sungai besar di mana aliran air tawar dan daratan mengatasi masuknya air laut. Sementara pengaruh pasang laut tak begitu terlihat. Lapisan air tawar dari sungai mengalir di atas lapisan air laut dengan ketebalan yang semakin menipis dengan semakin jauh jaraknya ke tengah laut. Sebaliknya, di dasar perairan air laut bergerak ke daratan dengan ujung yang tipis menuju pangkal estuari. Tipe ini juga disebut sebagai estuari berstratifikasi sempurna, karena adanya lapisan yang jelas dari air tawar, air laut, dan lapisan campuran di antara keduanya. Yang kedua ada estuari berstratifikasi sebagian. Estuari tipe ini terjadi pada tempat di mana air pasang kurang lebih seimbang dengan aliran air tawar di muara sungai. Turbulensi yang diakibatkannya telah mendorong pencampuran yang lebih merata di kolom air, sehingga stratifikasi kadar garam di air lebih terjadi secara horizontal daripada vertikal. Yang ketiga ada estuari homogen vertikal. Pencampuran air laut akibat pasang surut berlangsung sangat kuat, mengatasi keluarnya air tawar dari sungai, dan mengakibatkan hilangnya stratifikasi vertikal. Demikian pula akibat kuatnya pencampuran itu, hampir tak ada lagi batas yang tegas antara air tawar dengan air asin di estuari. Semua akan menjadi gradual sifatnya, dan karenanya juga disebut estuari campuran sempurna. Yang keempat ada estuari inversi. Estuari ini terbentuk di wilayah beriklim kering, di mana laju penguapan air evaporasi mengatasi aliran masuk air tawar. Aliran air tawar dan air laut sama-sama masuk dan menguap di tengah estuari, di mana terbentuk zona bersalinitas maksimum. Air dengan kadar garam tertinggi itu kemudian tenggelam dan mengalir keluar ke laut di lapisan bawah. Dengan demikian terbentuk pola stratifikasi salinitas dan aliran air yang berkebalikan dengan estuari Baji Garam, sehingga disebut estuari inversi atau estuari negatif. Yang kelima ada estuari berkala. Estuari ini berubah-ubah sifat dan tipenya secara dramatis bergantung pada masuknya air tawar ke dalam sistem yang dipengaruhi oleh iklim dan musim. Estuari ini dapat berubah dari sepenuhnya bersifat laut menjadi tipe yang lain. Yang selanjutnya ada beberapa contoh kenampakan estuari. Yang pertama ada estuari dari Skotlandia. Yang kedua ada estuari di Rio de la Plata di perbatasan Uruguay dan Argentina. Yang ketiga ada estuari dari Brasilia. Dan yang keempat ada estuari dari Truk San Francisco. Yang selanjutnya ada peran ekologis estuari. Yang pertama perannya merupakan sumber zat hara dan bahan organik bagi bagian estuari yang jauh dari garis pantai maupun yang berdekatan dengannya, lewat sirkulasi pasang surut atau tidal circulation. Yang kedua, menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis penting sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan. Yang ketiga, ada memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang. Yang ketiga, ada memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai, tetapi bermigrasi ke perairan dangkal dan berlindung untuk memproduksi dan atau sebagai tempat tumbuh besar nursery ground atau anak mereka. Sebagai potensi produksi makanan laut di estuari yang sedikit banyak didiamkan dalam keadaan alami. Yang kelima, ada sebagai tempat budidaya tiram dengan rakit seperti diterapkan di Jepangan. Dapat meningkatkan 5-10 kali dari panen yang diperoleh populasi liar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.